Oke kakak semuanya, kabar gembira bahwasannya saat ini sudah pengumuman kelulusan PTKK tahap 1 bagi kakak yang mungkin menjadi peserta PTKK tahap 1 mulai dari THK 2 maupun juga non-ASN terdaftar di data BKN ini sudah bisa untuk ceknya. Dan di sini kita akan berbagi contoh seperti apa sih cara cek lulus atau tidak lulus PTKK tahap 1 dan yang kriteria seperti apa yang bersiap untuk melakukan pemberkasan PTKK tahap 1 tahun 2024-2025. Nah, selengkapnya silakan simak video ini ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada informasi terbaru, teman-teman nanti nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah kakak semuanya, di sini kakak bisa mengecek, yaitu untuk lulusannya, itu adalah di ssjsnpkn.go.id dengan cara login ke akun masing-masing. Ya benar, di sini kalau misalkan kita mengacu pada jadwal pengadaan PTKK tahap 1 itu adalah untuk nantinya itu pengumuman hasil seleksi kelulusan ya, yaitu pengumuman kelulusan itu adalah tanggal 24 sampai dengan tanggal 31. Dan di sini mulai dari tanggal 24, 25 kemarin sudah ada instansi yang menyampaikan pengumuman kelulusannya, namun sampai sekarang ada juga yang belum menyampaikan kelulusannya. Dan di sini kita tunggu yaitu dalam rentang waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ya untuk mengecek kelulusan kita. Untuk mengeceknya di sini kalian bisa login ya ke akun SSJSN masing-masing dengan cara masuk ke akun kita. Berikutnya di sini kita masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian kalian memasukkan yaitu captcha yang muncul pada tampilan akun masing-masing. Kemudian kita klik saja tombol masuk. Jika kakak lulus, maka di akunnya akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu seleksi kompetensi PTKK. Nah, seleksi kompetensi PTKK, selamat Anda lulus seleksi PTKK tahun 2024. Tahap selanjutnya setelah lulus, ini adalah pengisian daftar riwayat hidup, peserta yang lulus lalu diusulkan penetapan nomor induk PTKK. Namun kita diharap untuk memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup ya teman-teman. Kemudian untuk contoh tampilan yang tidak lulus adalah seperti ini misalkan, yaitu seleksi kompetensi PTKK, maaf Anda tidak lolos seleksi JSN tahun 2024. Nah, tentunya kalau misalkan kita ada tampilan, mohon maaf tidak lolos, ini adalah kita tidak berhak ya untuk ikut pemberkasan PTKK 2024. Dan selanjutnya untuk cara kedua, kalian bisa mengecek yaitu daftar nama peserta yang lulus dan juga tidak lulus, dan siapa saja yang berhak untuk ikut pemberkasan PTKK 2024. Dan di sini kita cek yaitu di portal resmi instansi masing-masing yang dilamar ya. Misalkan saja di sini adalah kita masuk ke BKD Jatim. Nah, di sini kalian masuk misalkan di sini BKD Jatim PTKK. Yang mana untuk di Jatim di sini juga sudah disampaikan ya. Kalian bisa cek di daerah masing-masing untuk pengumuman sudah atau belum. Misalkan saja di Jatim pengumuman hasil seleksi kompetensi PTKK teknis periode 1. Ini kalian bisa unduh saja di sini. Sudah sangat lengkap ya, yaitu mulai dari pengumuman hasil seleksi kompetensi PTKK, kemudian juga untuk di lampirannya, siapa saja yang lulus dan juga yang belum lulus. Dan di sini kita lihat sebagai contohnya yaitu untuk Jatim itu juga disampaikan, yaitu penyampaian hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan PTKK teknis periode 1 di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama pengumuman khusus untuk PTKK teknis periode 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian untuk peserta seleksi kompetensi PTKK tenaga teknis di lingkungan Pemprov Jatim ini yang dinyatakan lulus ya, ini perlu kita garis bawahi bahwasannya peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan nomor induk PTKK teknis inilah pelamar yang memiliki dua kode, yaitu kode R2-L dan juga R3-L teman-teman. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu bahwasanya untuk kode ya, maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kode L itu adalah peserta yang lulus seleksi ya. Jadi peserta yang L itulah yang lulus seleksi. R2 itu adalah peserta XDK2. R3 itu adalah peserta non-ASN terdaftar di database BKN ya. Kemudian nanti ada R4 adalah pelamar non-ASN yang tidak terdata di database BKN. Namun di sini sampaikan untuk yang muncul ini adalah hanya maksimal sampai dengan R3. Karena apa? Karena untuk pengumuman tahap 1 ini adalah memang bagi mereka yang kriteria THK 2 dan juga non-ASN BKN, sementara non-ASN non-database BKN itu adalah
pengumumannya nanti berbeda, yaitu di tahap 2. Dan berikutnya di sini TH itu peserta yang tidak hadir, serta TMS itu peserta yang tidak memenuhi syarat, dan juga peserta yang mengajukan pengunduran diri inilah APS ya, setelah diskualifikasi. Mungkin pernah melakukan pelanggaran seleksi, inilah namanya dis gitu ya. Nah di sini perlu kita garis bawahi lagi, yaitu peserta yang lulus. Ini kan kita cari peserta yang lulus dan juga nggak lulus ya. Jadi peserta yang dinyatakan lulus dan berhak ikut pemberkasan itu adalah yang memiliki kode R2-L dan juga R3-L ya pada kolom keterangan. Nah sekarang kita cek yaitu untuk siapa saja sih yang berhak untuk ikut pemberkasan. Dan kalau misalkan di Jatim ini juga sudah direkapitulasikan yaitu daftar nama pelamar teknis pada 1 yang dinyatakan lulus di lingkup pemerintah Provinsi Jatim. Yaitu pelamar yang memiliki kode keterangan yaitu R3-L. Nah ini ya contohnya, ini peserta nomor 1 itu adalah di UPT Insasi Buatan Surabaya ya misalkan. Nah ini sebagai pengawas bibit ternak ahli pertama. Ini R3-L. Jadi di kolom ini sudah dipilah ya, yaitu pelamar yang memiliki kode L, entah itu R2-L maupun juga R3-L. Ini yang lulus seleksi dan berhak untuk ikut pemberkasan P3K tahap 1. Dan sebagai contohnya di sini kita ambil teman-teman, yaitu misalkan ini adalah di pengadministrasi perkantoran. Pengadministrasi perkantoran yang mana di sini formasinya itu adalah ada 4 formasi ya. Kemudian pelamarnya cukup banyak. Nah di sini bagi mereka yang lulus itu adalah ketika di kolom keterangan ini ada L-nya ya. Misalkan saja di sini peserta 1 nama ini kemudian mendapatkan nilai murni 245. Kemudian di sini nggak ada afirmasi ya, nggak dapat. Untuk teknisnya totalnya 245, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural, kemudian wawancara dan juga totalnya sekian. Maka berdasarkan dari perankingan, ini adalah peserta yang lulus. Itulah peserta nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4 ya. Karena untuk pelamarnya ini kan banyak, kemudian untuk formasinya ini hanya ada 4. Sehingga yang lulus ini juga hanya ada 4 ya. Nah di sini kita bisa cek yaitu untuk pelamar yang lulus ini perolehan nilai tertinggi ya. 431 inilah R2-L. Ini artinya yaitu pelamar THK 2 dan dia lulus. Kemudian di sini R2-L yaitu THK 2 lulus. Kemudian R3-L inilah non-ASN PKN ini lulus, R3-L adalah non-ASN PKN lulus. Sementara di sini R3 ini adalah pelamar non-ASN PKN, namun dia nggak lulus ya. Mengapa demikian? Dikarenakan formasinya ada 4, sementara pelamarnya ini cukup banyak ya. Kalau misalkan kita lihat di pengadministrasi perkantoran, ini pelamarnya cukup lumayan banyak teman-teman, dan formasinya hanya ada 4, sehingga yang lulus ya itu ya. Nah ini. Untuk pelamarnya jumlahnya adalah 19 ya. Jadi untuk teman-teman yang di sini dinyatakan lulus, yaitu yang mendapatkan kode L ya. Entah itu R2-L maupun juga R3-L. Dan bagi teman-teman yang dinyatakan lulus, nanti bersiap untuk melakukan pemberkasan ya. Untuk kelengkapan pemberkasan, ini nanti jadwalnya tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025 ya. Untuk yang dinyatakan lulus seleksi, pengisian DRH. Kemudian untuk apa saja yang diupload dan persiapan berkasan seperti apa, ini teman-teman mengacu pada instansi masing-masing dan nanti insya Allah akan kita berikan tutorial ya terkait tentang pemberkasan ini. Jadi silakan klik tombol subscribe ya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya memberikan tutorial cara pemberkasan, teman-teman nanti nggak akan ketinggalan ya.